Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai materi manajemen modal kerja. Kelompok satu beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri Nadira Nuralisa, ada Dana Zulfan Adam, Fahrizal Dafa, Muhammad Iqbal, Ardiasa Maulana, dan Kego Dinal Alika. Manajemen modal kerja adalah proses mengelola sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Ini melibatkan pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis yang lancar. Untuk pengertian modal kerja menurut para ahli, di sini ada dua. Yang pertama ada menurut Sawir. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Untuk menurut Burton A. Colt, modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek atau lancar, termasuk di dalamnya kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan dalam beberapa perusahaan, biaya dibayar di muka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ini mengenai konsep umum modal kerja. Konsep umum modal kerja menurut Trianto yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu ada konsep kuantitatif, yang dimana modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari aktiva lancar atau sering juga disebut sebagai modal kerja kotor atau gross working capital. Lalu selanjutnya itu ada konsep kualitatif, yang dimana modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Lalu selanjutnya yaitu konsep fungsional. Pada dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk pada menghasilkan laba periode ini atau current income. Ada sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Lalu manajemen modal kerja manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Hmm, Pada slide lanjut pada slide selanjutnya yaitu tujuan manajemen modal kerja. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan hutang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memenuhi laba maupun rugi suatu bisnis. Yang kedua, memaksimalkan dana dari pemilik saham. Arena mempunyai karena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. Mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu dan mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya ada jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional. Artinya, modal kerja tetap diperlukan agar usaha tetap berjalan lancar. Modal kerja permanen sendiri dibagi menjadi dua, itu modal kerja primer, primary working capital, yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada modal kerja normal, normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan sebuah produksi dengan kapasitas normal.
Kapasitas modal ini mempunyai pengertian yang fleksibel menurut kondisi perusahaan. Kita ada modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Modal kerja variabel dibedakan menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah karena adanya perubahan pada mesin. Modal kerja siklis, yaitu kumpulan modal kerja yang jumlahnya berubah akibat perubahan permintaan produk. Yang terakhir ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah karena krisis yang belum diketahui sebelumnya. Misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, dan lain-lain. Penentuan jumlah modal kerja. Biasanya jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada dua hal, yakni jumlah operasi pokok dan atau penjualan, serta putaran modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Pun begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modalnya melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Cara menghitung modal kerja. Rumus modal kerja adalah mengurangi kewajiban perusahaan dengan aset yang dimiliki. Rumus ini diperlukan untuk mengukur dana yang tersedia untuk operasional dan pertumbuhan perusahaan. Angka positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk menutupi pengeluaran dan utang jangka pendek. Sedangkan angka negatif berarti perusahaan sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Secara sederhana, berikut rumus modal kerja. Yaitu modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Contoh perhitungannya yaitu neraca perusahaan ABC memiliki 300 juta total aset lancar dan 500 juta total liabilitas lancar. Maka sama dengan modal kerja 300 juta dikurang 500 juta. Modal kerja sama dengan 200 juta. Jadi perusahaan ABC memiliki nilai modal kerja sebesar kurang minus 200 juta. Tanda negatif ini menunjukkan perusahaan ABC kesulitan membayar utangnya atau kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya. Manfaat manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama ada pembiayaan operasional. Modal kerja memungkinkan perusahaan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran dan operasi sehari-hari secara ekonomis. Yang kedua ada peningkatan profitabilitas. Manajemen modal kerja yang baik dapat berperan dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga ada efisiensi organisasi. Dengan manajemen modal kerja yang efektif, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi operasional dan menjaga kelancaran operasi bisnis. Selanjutnya yang keempat ada indikator keuangan. Manajemen modal kerja juga berperan sebagai indikator keuangan yang penting yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada potensi investasi. Manajemen modal kerja yang baik dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengeksekusi investasi untuk pembuatan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi efisiensi manajemen modal kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi manajemen modal kerja meliputi yang pertama perputaran persediaan. Perputaran persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas modal kerja karena perputaran ini dapat mempengaruhi kebutuhan bahan baku dan persediaan. Yang kedua ada perputaran piutang. Perputaran piutang juga mempengaruhi efektivitas modal kerja karena perputaran ini dapat mempengaruhi keterlibatan piutang dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada tingkat penjualan. Tingkat penjualan yang tinggi dapat mempengaruhi efektivitas modal kerja karena perusahaan dapat lebih banyak mengumpulkan uang dari penjualan produk dan jasa. Lalu saya Ki Gunalika akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Iqbal, yaitu faktor yang mempengaruhi efisiensi manajemen modal kerja. Yang keempat ada aktiva tetap dan earning after tax atau YAT. Aktivitas aktiva tetap dan EAT yang tinggi dapat mempengaruhi efektivitas modal kerja karena perusahaan dapat menggunakan uang yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Lalu ada sikap manajer terhadap risiko. Sikap manajer terhadap risiko mempengaruhi cara mereka mengelola modal kerja yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas modal kerja. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal seperti kondisi pasar, perubahan pemerintah, dan ketidakpastian ekonomi juga mempengaruhi efektivitas modal kerja.
Kalau begitu, sampai segini presentasi dari kami kelompok satu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.